Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari PT Golita, akun PT Golita, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari zina. Ya, dan apakah kalau saya bertobat dosa zina saya yang lalu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Saya senang sekali dengan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita, berarti Anda dan saya kan, kita semua bisa terhindar dari zina. Nah, itu bagus sekali untuk kita semua karena banyak potensi-potensi yang bisa menjerumuskan kepada itu. Ya, baik misalnya dari zina mata, zina telinga, zina mata melihat hal-hal yang nggak pantas untuk dilihat. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian zina telinga mendengar kalimat-kalimat yang kotor yang mengarahkan pada hasrat seksual pada tempat yang tidak benar, ya, dan perbuatan-perbuatan yang juga sekarang banyak sekali perangkat-perangkatnya. Semoga Allah hindarkan kita dari itu. Termasuk juga iklan-iklan ya. Saya tuh sering kalau lihat misalnya baca ada komentar tunjukin admin kan, oh, kenapa Ustaz ini kok ceramah tapi iklannya snack video. Itu kan algoritma YouTube dari kebiasaan Anda. Jadi kalau Anda kebiasaannya lihat yang begitu atau klik yang begitu, datangnya seperti itu. Tapi kalau Anda kliknya misalnya yang baik-baik ya, atau iklan yang muncul ketika ada, itu kan dari kebiasaan Anda buka kan itu algoritmanya tersusun dengan kebiasaan kita buka laman apa dan sebagainya. Jadi Anda sendiri sebetulnya yang mengkreasikan itu. Jadi mengkoreksi untuk membuka sesuatu itu yang benar sehingga nggak datang iklan-iklan yang nggak diharapkan gitu kan. Baik. Lalu apakah kalau ada ini si fulan atau fulan yang bertobat dosa zina yang lalu bisa diampuni? Insya Allah. Bahkan jelas ayatnya. Quran surah ke-39, ya, Az-Zumar ayat 53. Dan ini kan turun ketika ada seorang yang ingin bertobat dari dosanya. Ya, dan ini dosa besar gitu kan. Bahkan ada ayat menyebutkan dari zina. Ya, apa yang disampaikan Allah di sini? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, wahai hamba-hambaku, masih disebut hamba, dianggap hamba, diaku hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, "Hei hamba-hambaku," katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang israf berlebihan. Jadi israf itu udah standar tertinggi dalam dosa. Ya, jadi ada khata, nanti ada afu pasangannya, ada dzambun, ada ghafir pasangannya. Ghafir Quran surah ke-40 misalnya ayat 3, ghafiridzambi dzambi wa qabilit taubi. Kemudian ada naik lagi dzunubun, ada ghafar pasangannya seperti surat Nuh ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar, ada ghafur. Kalau naik lagi dzunubun ma'adzulmi, jadi khataun, dzambun, dzunubun ma'adzulmi pasangannya ghafur, kemudian israf pasangannya rahim. Ya, israf pasangannya apa? Rahim. Makanya disatukan di Al-Baqarah ayat 286 kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana khata. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu dzambun dan dzunubun ma'adzulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, seperti israf. Wa'fu 'anna 'ala 'afu waghfir lana, ghafir, ghaffar dan ghafur. Warhamna rahim. Nah, tingkat tertinggi ini dosa-dosa besar seperti zina kan dosa besar. Yang membunuh dosa besar. Maka kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim," hai hamba-hambaku yang pernah berbuat israf. Mungkin ada sebagian yang pernah zina, pernah membunuh, dosa-dosa besar, ya, pernah korupsi, mau tobat dan sebagainya. Masya Allah, ya, alhamdulillah dia mau tobat, mau kembali karena mungkin doa orang tuanya, doa sekitarnya, kesadaran dirinya, kan? Kemudian la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya sepanjang kamu mau tobat. Sepanjang mau tobat. Makanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang tobat dan berusaha kemudian kita mendekat kepada Allah. Dan Allah pun berikan jalan sampai titik terakhir dia, sampai nyawa di kerongkongan. Kan yang paling viral itu kisah Firaun kan? Ya, Firaun, Allah menerapkan keadilan, berikan contoh kepada kita. Ini Firaun, sefiraun-firaunnya, ya, yang merasa paling kuasa, hobi bunuh orang dan sebagainya, zalim dia, masih diberikan kesempatan untuk tobat dengan diberikan bimbingan dari dua nabi. Kurang apa coba Musa dengan Harun? Ya, diutus untuk Firaun. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Datanglah kepada Firaun, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Dia sudah mulai menyimpang. Jadi bukan masalah kekuasaannya yang salah. Kekuasaan silahkan berkuasa, nggak ada masalah gitu kan. Coba ketika menyimpang dari kekuasaan, ingatkan kata Allah. Diingatkan itu karena sayang. Kalau nggak sayang dibiarin. Ya, oke, kalau ada ulama bisa mengingatkan, ustaz mengingatkan, kita yang keliru dan sebagainya, nggak usah marah. Kan? Nah, kalau kebaikan kita terima dengan cara yang baik dan mengingatkan pula dengan cara yang baik. Karena kalimat Qur'annya faqul lahu qawlan layyina, katakan dengan cara yang lembut. Ya, supaya dengan kelembutan itu la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar, ya, ingat kembali bahwa keliru, dia khawatir, dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Firaun pun dapat diberikan petunjuk oleh Allah dengan dua nabi, bayangkan, cuman dianya yang nggak mau. Ya, begitu nyawa ke kerongkongan baru munculkan daya tawar gitu. Itu yang jadi persoalan. Ya, jadi semua punya kesempatan untuk kembali. Makanya saya sering katakan Allah sangat mencintai para pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, jadi saya support teman-teman saudaraku ini atau saudariku, ya, kembali kepada Allah, ya, dan tutup semua, jangan diungkap kemana-mana. Kalau sudah berdosa, taubat kita kepada Allah, minta maaf kalau terkait dengan hak-hak manusia. Setelah minta maaf, berbuat lebih baik terus dan lupakan itu semua, berbuat lebih baik sampai kita merasakan kebaikan itu nikmat dilakukan. Itu halawatul iman namanya.
Itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda taubat itu kan ketika kita menyesali, mengakui, menyesali, kemudian ada rasa nggak enak untuk mengerjakan lagi atau bahkan mendengar, ya ini saya nggak mau dengar, acara-acara gini sudah nggak suka dan sebagainya. Terus berganti jadi kebaikan. Nonton yang bagus-bagus, bacaan yang baik, enak sholat dan sebagainya. Itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini saya kira semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi baik, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sungkan kita mendoakan setiap orang termasuk diri kita sendiri. Ya, untuk selalu berusaha ya, konsisten pada nilai-nilai kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, saya kira ini yang bisa dijawab dulu ya. Baik. Ada akun Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, keluarga dan jamaah, semoga senantiasa sehat walafiat. Kita doakan ya, semoga saudari kita ini juga diberikan kekuatan, kemuliaan dan kesehatan ya. Dan disertakan kita dalam kemuliaan-kemuliaan yang dimaksud. Saya mau tanya karena N-nya 2 ya, ada guna. Saya mau tanya bagaimana melupakan pengalaman menyakitkan di masa lalu? Ya lupakan aja. Bagaimana melupakan? Ya seperti Anda melupakan utang. Kadang utang itu yang mudah lupa ya. Baik. Dan menghilangkan dendam di hati pada orang-orang fitnah menjelekan. Terima kasih. Ya semoga Allah muliakan kita semua. Ini ada di Quran surah ke-3 Ali Imran misalnya kan? Ya 133, 134 teman-teman sekalian. Ya. Pertama ini indah sekali motivasinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin, kan? Dan bergegaslah Anda introspeksi diri, ya, berevaluasi jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya, kemudian berharap mendapatkan rahmat dari Allah, bahkan pulang mendapatkan kesuksesan terbesar, diberikan hadiah surga seluas langit dan bumi, dengan semua kenikmatannya diberikan pada orang takwa. Siapa mereka? Ayat 134-nya ternyata amalan pertamanya amalan sosial. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang gemar berinfak dalam kelapangan ataupun sedang sulit, dia masih mencoba untuk membantu orang lain. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah, yang kira-kira bisa diukur dengan pribadinya, kan? Wala afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang-orang yang mampu dia maafkan. Ya, dalam konteks pemaafan. Jadi memaafkan itu teman-teman sekalian, itu pertama akan menghilangkan beban dari diri kita. Ya, yang kedua, tidak menghilangkan kasus di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia belum minta maaf. Saya ada orang yang mencela kita, memfitnah kita, menjelekkan kita, terus kita maafkan, ya kan? Kita maafkan. Nah, pemaafan itu akan meringankan beban kehidupan kita. Kita akan dilupakan dengan orang-orang ini. Jadi kita fokus pada kegiatan kita aja, jalan dan sebagainya. Setelah kita ingatkan misalnya, kita ingatkan ya, itu nggak baik, itu nggak benar, ya itu nggak tepat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dengan bahasa-bahasa yang elok lah. Misalnya disoal tentang apa? Ya, kemarin kan saya juga banyak disoal, kan kita jelaskan seutuh-utuhnya. Ya, apakah kamu nilap misalnya kan anggaran sekian? Alhamdulillah saya tidak lakukan. Nih wujudnya seperti ini. Mana bukti transfernya? Nih bukti transfernya ada. Mana auditnya? Nih auditnya ada. Saya selesai kan? Nah, kemudian secara pribadi, kalau terkait dengan kita pribadi ya, kita maafkan misalnya, ya, tapi pemaafan itu bukan berarti menghentikan status buruknya di hadapan Allah. Tidak, tetap sebelum yang bersangkutan belum minta maaf kepada kita atau belum mengklarifikasi, tetap dia punya nilai buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau misalnya hal itu tindakannya menjadi tindakan-tindakan kriminalitas, maka bukan berarti pemaafan itu menghilangkan sisi hukumnya. Ya, kalau semua hukum selesai dengan pemaafan, maka yang korupsi enak banget dimaafin selesai gitu. Saya pencuri minta maaf selesai, tidak juga, ada proses-proses yang berjalan. Ya, namun demikian tentunya ada kaidah-kaidah keulamaan, kaidah Quran, kaidah hadis itu mesti dipakai. Ya, mesti dipakai. Jadi kalau ada sesuatu yang belum jelas diperjelas. Kalau ada sesuatu yang bisa damaikan dengan perdamaian. Kalau ada sesuatu yang membuat kegaduhan ditenangkan. Ya, kalau ada tindakan-tindakan kriminalitas yang bertentangan dengan hukum, ya hukum kemudian datang untuk memproses dan memberikan jalur-jalur kebaikan untuk merubah perilaku, bukan mencederai orang. Jadi niat itu diluruskan juga, nggak boleh kita. Ya, bukan mencela orangnya. Ini kadang-kadang orang dalam persoalan itu sibuk saling mencela. Ini bukan mencela orang. Yang kita lakukan itu harus memperbaiki perbuatan supaya perbuatan berubah. Kok berharapnya semua orang jadi jelek, jadi cedera? Tidak. Kita berharap semua jadi baik. Ya, even itu orang menyakiti kita gitu kan, kita berharap jadi baik. Nah, orang harus jadi baik, ya, harus jadi berubah, jadi kemuliaan dan sebagainya. Jadi bukan mencederai. Ya, bukan mencederai. Dan perbuatannya harus dirubah. Jadi kan ada level-level yang naik gitu kan. Ya, persis makan keripik yang pedas itu ada level 1, level 2, level 3 gitu kan. Kadang-kadang ada yang cepat pengen berubah, sadar jadi baik. Kadang-kadang ada yang perlu instrumen hukum supaya diingatkan jadi berubah, baru sadar dan sebagainya. Jadi yang demikian. Nah, pada kasus ini wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Allah yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita bisa menghentikan itu dulu dalam gejolak pada kehidupan kita, pada diri kita, udah, ya alhamdulillah Allah kasih hadiah. Kalau kita bisa mampu memaafkan pada pribadi kita, Allah kasih hadiah. Apa itu? Pertama, ketenangan dalam diri kita. Kita nggak mikirin yang itu. Kita nggak mikirin persoalan-persoalan yang bisa mendera dan sebagainya. Jadi kita hanya fokus pada pekerjaan-pekerjaan kita. Tenang, nggak mikirin banyak hal dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu, apakah selesai? Tidak, di hadapan Allah sepanjang yang misalnya di sini ada memfitnah Anda, menjelek-jelekan Anda, yang menghadirkan rasa dendam, itu kan belum selesai ya. Mereka hubungan dengan Allah belum selesai. Ya, sepanjang mereka belum bertobat, belum minta maaf kepada Anda dan sebagainya. Jadi jangan khawatir dengan hal demikian. Kita punya Allah kok. Orang yang punya Allah tidak takut dengan apapun di hadis qudsi ya. Ibadi, ya hambaku. Ya, kata Allah itu khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Aku ciptakan kau untuk ibadah, jangan terlalu banyak capeknya.
ya, dan aku bagi rezeki kepadamu, ya, dan jangan terlalu lelah engkau, jangan banyak mainnya. Aku ciptakan kau untuk ibadah, jangan banyak mainnya, ya. Fokuskan semua kegiatan kita niatnya untuk ibadah karena Allah. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am, aku telah bagi kepadamu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki, ya, sudah terukur semuanya, jangan terlalu lelah untuk mencari itu. Bagi waktu yang terbaik untuk ibadah, untuk keluarga, untuk macam-macam, sehingga terukur semuanya, ya. Dan kamu tidak akan pernah merasakan rasa takut sepanjang kau bersamaku, sepanjang kekuasaanku, kata Allah, itu akan abadi kekal. Jadi siapa yang bersama Allah, nggak ada yang bisa menaklukkan, ya, karena jiwanya terpatri pada ketaatan, pada ketakwaan, dan dia akan kembali kepada Allah, ya. Jadi kalaupun merasa terancam pun, diancam sana sini, dia nggak akan takut, ya. Ngapain diancam oleh orang yang terancam? Kan semua kita terancam oleh kematian. Terancam oleh kematian ketika datang ajalnya, ketika datang tiba aja. Makanya lucu ya, kalau orang mengancam itu lucu. Masa orang yang mengancam sedang diancam ikut mengancam, aneh itu. Kita kan semua terancam dengan kematian, tinggal bagaimana menyiapkan cara kematian kita supaya indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua sebab itu bisa datang, tapi apakah husnul khatimah atau tidak? Ya, makanya dalam keadaan demikian patut kita menyiapkan diri dalam kebaikan, cari bekal yang mulia. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Di caranya banyak, pertama berpikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu menenteramkan hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ini kan masalah-masalah hati, dendam, iri, ini dan sebagainya, gitu kan? Masalah hati, tingkatkan zikir. Zikir itu turunannya bisa banyak, tadi dengan bersolawat, dengan berdoa, minta doa kepada Allah untuk melembutkan hati kita. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku, lapangkan wa yassir li amri, ya, ringankan, ya, persoalan-persoalanku. Itu bisa dibacakan zikir. Karena doa termasuk bagian dari zikir. Quran surah 7 ayat 205. Dan tingkatkan salat. Salat bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, ya. Kemudian baca Al-Qur'an. Itu berbanyak baca Al-Quran, itu akan memberikan ketenangan pada jiwa, karena Quran pun disebut dengan dzikir. Quran surah 15 itu kan, ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi kalau itu bisa kita kerjakan, dan kemudian kita hadirkan sifat-sifat pemaaf, ya, bagi diri kita untuk melupakan itu semua, insya Allah dengan itu Allah akan tutup, Allah akan hijab, ya, persoalan kita dengan orang-orang yang demikian. Nanti kita akan fokusnya pada pekerjaan kita, dan mereka nggak akan pernah tentram. Ingat ya, sepanjang belum minta maaf, belum selesai, mereka nggak akan tentram, ya, mencari terus, cari terus, tapi nggak pernah ketemu ujung-ujungnya. Jadi hidup dalam kegalauan saja, dan kita selesai dengan semua itu. Itulah keunggulannya, ya. Dan tapi tetap kita pun tidak boleh bersikap jelek, artinya tetap mendoakan pada kebaikan-kebaikan, dan itu akan hidupnya akan lebih nikmat, ya, akan lebih nikmat. Agus Karyanto, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga besar tim selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa nih ya? Semoga Ustaz dan keluarga besar tim keluarga besar yang doakan. Alhamdulillah, maksudnya semua Ustaz dan keluarga besar, timnya gitu kan. Saudara, semoga Allah juga rahmati Anda, berikan kemuliaan kepada Anda. Sekarang ini saya sedang berusaha dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita dapat dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, dan amalan apa saja yang dapat menunjang kemudahan kita dalam menghafal Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Baik, saya sering sampaikan di kajian-kajian khusus tentang Al-Quran. Banyak faktor yang menjadikan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Termasuk kalau Anda belajar dari teman-teman yang karantina kemarin, Insya Allah ada yang 25 hari, 21 hari, 26 hari, 30 hari hafal Al-Quran. Itu rata-rata. Pertama adalah karena ketulusan niat, kerjakan karena Allah. Jadi kalau Anda mau menghafal, lillah. Yang lain-lain hilangkan, termasuk pengen jadi hafid, ya kan? Saya sering katakan kalau Anda menghafal Quran, pengen jadi hafid atau hafidhah, udah ganti nama aja. Ya, dari Stephen jadi hafid misalnya kan, dari Cepi jadi hafid, ya, dari apa lagi nih, ya, menjadi dari Musfulanah jadi hafidhah misalnya. Jadi kalau menghafal, niatnya lillah saja, termasuk berapa banyak Allah titipkan pada kita, alhamdulillah syukuri. Ya, itu satu, luruskan niat. Yang kedua adalah ikhtiar yang benar. Ikhtiar yang benar itu yang mengatur waktu yang serius. Ya, kapan boleh menghafal, kapan murajaah, menepikan dulu urusan-urusan yang tidak penting, urusan dunia yang bisa mengiringi kita dan mendukung kita untuk menghafal Quran. Sabar dulu, sesuai target. Saya mau targetnya berapa nih? Mau santai kah 2 tahun, mau setahun kah, 6 bulan kah, atau bahkan 30 hari kah? Jadi bikin suasana yang mengarahkan kita fokus untuk menghafal. Jadi setelah kita niatnya lurus, berikhtiar, kemudian dukung dengan amalan takwa. Amalan takwa, tingkatkan sholatnya lagi, dan tingkatkan sedekahnya, tingkatkan kemudian misalnya ada puasanya. Jadi kalau ini, 3 ini kita bersamaan, niat yang lurus, ikhtiar yang maksimal, takwa, dibantu dengan doa. Ya, doa, minta doa orang tua, minta doa guru-guru, ya. Ya, kemudian tadi tambahkan bisa dengan salawat-salawat. Itu insya Allah akan cepat sepanjang konsisten kita mengerjakan itu semua. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Anda dan kepada kita semua, dan menyertakan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.